Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Nah, siang ini gua mau reminder, wes kayak bahasa kayak rapat-rapat di kantor ya enggak? Reminder ya, rapat ya. Mengingatkan kembali, merefresh kembali ya. Ketika teman-teman tanda tangan perjanjian kredit ya. Kadang-kadang kan pengen cepet aja kan, wah tanda tangan terus tanpa lihat pasal-pasalnya ya enggak? Biar cepet cair ya nggak? Iya dong, ya nggak? Nah, nggak ada salahnya ketika tanda tangan teman-teman tanya ke petugasnya, "Pak, kalau saya mau pelunasan dini atau namanya pelunasan dipercepat atau namanya pelunasan sebelum jatuh tempo, apapun itulah ya. Artinya kredit 5 tahun, saya punya uang misalkan 2,5 tahun jangka waktunya. Itu kan bisa nggak sih dilunasin segera?" Bisa, ya nah itu bisanya. Cuman bisanya gimana? Nah, tanyain ke teman-teman bank tuh kan. Teknisnya gimana. Karena apa? Karena yang pasti ada denda pelunasan dipercepat itu pasti, nggak mungkin nggak. Semua bank, mau leasing, mau KPR, apa, BPR, mau koperasi, pelunasan dipercepat tuh pasti dendanya. Pelunasan dipercepat, dendanya berapa? Nah tergantung, makanya tanyain tuh di pasal-pasalnya. Misalnya dipercepat, ada bank yang mensyaratkan 1% dari sisanya pokoknya. Ada bank mensyaratkan 2%, ada yang mensyaratkan 5%. Bahkan ada bank yang mensyaratkan 8% kalau KTA. Kalau KTA tuh kalau nggak salah 8% dari sisa pokoknya. Gede sih kalau KTA. Nah, itu perlu ditanyain karena itu penting. Nah, selain dendanya, ada juga yang seperti ini. Bank yang mensyaratkan dendanya 2 kali angsuran. Ada bank mensyaratkan dendanya 1 kali angsuran pokok bunga setiap bulannya. Ada yang mensyaratkan bahkan 3 kali angsuran. Ada bank mensyaratkan 3 kali angsuran. Misalkan eh, saya mau ngelunasin kredit, angsurannya 1 juta sebulan, berarti denda pelunasannya 3 juta. Itu baru denda pelunasan, ya enggak? Belum administrasi, enggak mahal sih biasanya administrasi, ya enggak? Administrasi ya berapa ratus ribu biasanya seperti itu. Belum bunga berjalan, misalkan saat itu bulan Desember misalkan pelunasannya, ya bunga bulan Desember dilunasin. Tapi tanyain juga, ada bank atau pembiayaan atau leasing yang bunganya itu bukan cuma bunga saat pelunasan, bunga sampai lunas, ya nggak? Bunga sampai lunas juga dibebankan, ya nggak? Jadi kesannya ketika melunasin tuh, kok pinjaman saya 500 juta, saya udah jalan setahun, tetap malah lunasin lebih, ya nggak? Data 500 2 juta. Jadi setahun duit saya kemana kan? Jadi nggak makan apa-apa. Ada seperti itu, ada. Karena apa? Mungkin ya, mungkin bunganya nih ketika pelunasan sampai bunga jatuh tempo kreditnya dibebankan semua ketika pelunasan ada, tapi biasanya sih jarang ya. Biasanya yang banyak-banyak tuh bunga berjalan ketika pelunasan. Misalkan bunga bulan pelunasannya bulan Desember, pelunasan di bulan Desember, ya bunga Desember itu yang bayarnya cukup itu aja. Ada yang seperti itu ya. Tapi itu perlu dikonfirmasi, ditanyain ya nggak? Kan kita nggak tahu ada rezeki kan tiba-tiba asuransi cair atau uang pensiun cair atau warisan masuk atau apapun itu tiba-tiba yang harus yang bukan maksudnya yang kita akhir daripada ini kita kita inilah kita bayar aja utang kita ya nggak daripada banyak utang kan sebaik-baiknya utang adalah yang segera dilunasin kan seperti itu. Nah makanya itu perlu konfirmasi tuh mengenai bunga tuh bunganya itu bunga bulan itu atau bunga sampai lunas yang dibebankan ketika pelunasan dini seperti itu jangan sampai kita nggak tahu mengenai hal itu. Nah, itu mengenai teknis. Jadi biasanya ada denda, ada biaya admin, ada bunga. Itu 3 hal itu yang paling besar sih, kenapa secara biaya ya. Belum lagi kalau misalkan nah untuk ngambil sertifikat juga perlu ditanyain nih, teman-teman. Kalau misalkan ada jaminan, mau BPKB, mau sertifikat, tanyain berapa hari ya Pak semenjak dilunasin, ya nggak? Kadang-kadang karena sudah lunas, debitur itu atau nasabah itu sudah lunas, bank juga agak-agak telat ngasih tahunya mengenai info ini. Makanya sebelum kalian melunasin, tanyain itu sertifikat atau BPKB atau apapun itu yang dijaminkan itu bisa diambilnya berapa hari setelah lunas. Itu penting loh, penting ya nggak? Karena kalau gua kayak nggak salah nih, kalau leasing nih biasanya sih nggak lama ya. Terus mereka punya maksimal 3 bulan harus sudah diambil seperti itu. Karena apa? Bagi bank nyimpen sertifikat, nyimpen BPKB itu beresiko ya nggak? Ngapain nyimpen-nyimpen apa sertifikat BPKB ke debitur atau nasabah peminjam yang sudah lunas ya nggak? Nama-nama resiko bagi bank ya nggak? Ngapain juga ya nggak? Mendingan langsung segera diambil. Tapi perlu ditanyain lagi tuh ya nggak? Kadang-kadang ada bank-bank nih yang suka mempersulit pelunasan, ada banyak ya nggak? Bukannya bank ini, dalam artian biasanya ini akhir-akhir bulan, akhir tahun, bank juga nggak mau dilunasin kreditnya.
banyak sih seperti itu. Karena apa? Bank juga menjaga performance ya kreditnya. Kalau dilunasin kan otomatis kan kredit teman-teman lunas ya nggak, performance unit misalkan unit tersebut turun lah ya nggak, karena kreditnya ada yang lunas, karena kan dilihat jumlah kreditnya kan setiap akhir tahun. Makanya pilih-pilih waktu juga kalau melunasin, sebaiknya tengah bulan atau awal bulan ya nggak, sebaiknya seperti itu. Biar apa? Biar prosesnya biasanya sih nggak dilama-lamain ya nggak, tapi kalau akhir tahun, akhir bulan biasanya bank juga menutup, nggak boleh ada pelunasan seperti itu. Tanyain juga tuh ke teman-teman banknya, "Pak, kalau saya mau ngambil jaminan atau mau nutupin kredit, kira-kira bagusnya tanggal-tanggal berapa ya? Yang kira-kira bank juga nggak ribet, bank juga sama-sama enak, bank enak, kita juga nasabah juga enak, ya nggak? Jangan walaupun memang dana Bapak sih, sertifikat Bapak ambil, ya nggak apa-apa lah, kita ya suka-suka saya dong mau ngambilnya kapan. Ya memang seperti itu sih harusnya, bank juga tetap aja suatu kalau memang nasabahnya mau ngelunasin, ya nggak mungkin juga ditahan-tahan lama-lama. Tapi kan bank juga sudah bantuin ya kemarin-kemarin ya, bantuin ngasih kredit, ya nggak? Ya sama-sama enak lah ya, sama-sama menguntungkan, jadi seperti itulah ya yang bisa gua kasih tahu. Jadi jangan lupa ketika PK tanyain teknisnya pelunasan dini seperti apa, tanyain sertifikatnya kapan bisa diambil atau BPKB-nya bisa diambil. Itu penting ya guys ya. Jangan sampai kita sudah ngelunasin, ada tuh orang ngelunasin ternyata berbulan-bulan sertifikat nggak bisa diambil di bank. Alasan bla 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 bla. Jangan sampai ya. Dan itu membuat teman-teman nanti akhirnya rugi sendiri. Ya itu aja yang bisa gue sampaikan ya mengenai pelunasan dipercepat. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Thank you.